Nah, silakan ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini nih, terkait asynchronous function? Silahkan teman-teman, asynchronous function. Kebanyakan sih masalah yang sering ini ya, yang sering ditanyain, itu gara-gara lupa kasih await teman-teman, ya. Itu banyak juga yang nanya di ini ya, di WhatsApp teman-teman ya. "Bang, ini kenapa ya, kok saya bikin request nggak dapat nilainya?" Ya itu teman-teman lupa tambahin await ya, sehingga ya nggak dapat hasilnya. Nah, kebanyakan masalahnya kayak gitu sih, oke. Nah, ini juga ini ya, berkaitan dengan latihan yang barusan saya kasih tuh di grup ya. Kalau teman-teman mau iseng-iseng coba ngerjain boleh tuh. Nah, ini latihan yang bagus ya untuk memahami asynchronous function teman-teman. Oke, karena memang kalau apa ya, kalau kita nggak terjun langsung ya dengan kasusnya, kita agak bingung-bingung juga nih. Asynchronous function itu buat apa teman-teman? Padahal pada prakteknya banyak loh kita pakai itu ya. Tadi dipakai untuk membuat request HTTP teman ya. Mana ya tadi ya? Nah, di sini ya. Lalu untuk baca baca atau nulis file juga kepakai teman-teman. Untuk ngecek permission juga kepakai. Nah, ini juga sering ini ya. Sering saya lihat nih yang bermasalah dengan permission. Nah, itu kebanyakan lupa di await permission ya. Lupa di await permissionnya, dia udah ngebuka halaman X teman-teman. Akhirnya apa? Kalau terjadi kayak gitu. Nih, ya. Jadi dia itu seharusnya ya meminta permission location dulu gitu ya. Baru dia buka halaman, bisanya halaman apa ya? Attendance detail misalnya gini ya. Nah, di attendance detail ini dia ada logic untuk mengambil lokasi teman-teman. Ya. Nah, dia lupa await di sini. Ya, lupa await di sini. Apa yang terjadi kalau lupa di await? Akhirnya nanti ketika membuka halaman attendance detail itu error teman-teman. Ya, bermasalah. Kenapa? Karena kita mencoba mengambil lokasi padahal ya location-nya belum di request permission-nya ya. Kayak gitu. Ya solusinya apa? Solusinya di wait. Ditunggu sampai kita mendapatkan permission-nya ya, baru kita ambil lokasinya. Ini juga sering terjadi nih ya. Dia mengambil location gitu dari sebuah metode namanya location ya. Nah, nanti harapannya kita bisa mendapatkan latitude dan longitude teman-teman. Nah, tapi dia lupa await ya, lupa await. Nah, karena lupa di await ya akhirnya ini nggak dapat ya nilai latitude dan longitude. Yang tadi juga sering terjadi tuh. Await misalnya bikin service ya. User service, get users. Nah, ini udah benar nih manggil get users ya. Tapi lupa di await ya. Akhirnya ini bukan sebuah list nih teman-teman yang dapat. Dapatnya adalah sebuah feature ya. Nah, gimana supaya saya dapat list usernya? Saya await. Gitu. Nanti juga kalau bermain-main dengan state management juga ini sering kepake nih. Jadi misalnya nih bikin loading. Nah, ini juga sering 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 apa ya? Sering problem juga nih masalah kayak gini nih. Nah, dia intinya mau ngambil data user ya ceritanya. Lalu di sini ada state loading, set state. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke. Bang, ini saya ada kode kayak gini gitu. Kok loadingnya nggak muncul sama sekali ya? Gitu. Padahal state-nya udah berubah gitu. Dia coba-coba print nih di sini. Bener kok berubah state-nya gitu. Bener kok ini di konsol berubah ya dari true ke false ya, berubah teman. Apa ketika dicek di konsol gitu. Tapi kok nggak jalan loadingnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini ya teman-teman ya, ini proses perubahan state-nya dari loading true ke loading false itu cepat banget teman-teman ya, sampai UI untuk loadingnya tuh nggak kelihatan ya. Nah, padahal kita belum mendapatkan data user di sini. Ya. Masalahnya di sini nih, belum kita await. Nah, makanya loadingnya nggak kelihatan teman-teman. Nah, itu juga sering terjadi. Gitu ya. Kebanyakan sih yang gini-gini aja sih ya, terkait asynchronous function. Get location. Get location di aplikasi Kompas. Ya, bisa ya. Bisa dimanfaatkan untuk menentukan arah kiblat ya.
Berarti itu saya belum pernah buat sih teman-teman ya. Mungkin idenya yang bikin ya, dia ngambil koordinat kita nih, ya dapat latitude dan longitude user, lalu dia ngambil latitude Ka'bah misalnya. Nah mungkin ya, mungkin idenya dia kayak gitu ya. Jadi ngambil koordinat kita, ngambil koordinat Ka'bahnya ya. Lalu di situ dia dapat kayak semacam apa ya? Semacam directionnya, yaitu berapa derajat. Mungkin ya teman-teman ya. Saya belum pernah buat sih. Saya belum pernah buat sih. Oke. Ada lagi terkait asynchronous function. Kita masih punya lumayan banyak waktu nih. 20 menit teman-teman. Silakan. Silakan manfaatkan untuk konsultasi ya teman-teman ya. Apa nih? Oke. Ada yang bingung nggak asynchronous function? Asynchronous function nih. Asynchronous function. Em, saya tanya ChatGPT ya. Takutnya beda nih teman-teman. Takutnya beda ya. Kita coba ya tanya ya. Takutnya dia berada pada thread yang sama ya teman-teman. Ya. Apakah async function di Dart ada pada thread yang sama? Nah, kalau di Dart dia masih pada thread yang sama malah ya. Tidak membuat thread ya. Ya. Benar ya teman-teman ya. Jadi kalau di Dart itu dia nggak bikin thread baru ya. Dia masih dalam satu thread sih. Di sini disebutkan sebagai single thread asynchronous model ya. Kayak gitu ya. Mungkin di bahasa pemrograman lain dia pada thread terpisah ya. Tapi kalau di Dart itu masih pada thread yang sama ya. Nanti kalau teman-teman mau pada thread terpisah itu ada lagi kodenya. Ini nggak masuk materi basic sih. Coba kita lihat ya. Nah, bisa menggunakan yang namanya isolate. Nah, kalau pakai isolate ya dia akan berjalan pada thread terpisah ya, teman-teman. Kalau yang bingung thread terpisah itu maksudnya apa? Kayak apa ya? Kayak seolah-olah ya teman-teman punya kode ya dan kodenya itu dijalankan pada aplikasi yang berbeda, teman-teman. Seolah-olah seperti itu ya. Nah, itu bisa menggunakan isolate kalau di Dart. Kita lihat ya. Coba execute kodenya di sini kah? Error static access. Bisa di fix? Kan? Salah kali kodenya nih. Gini kali ya. Oh enggak gitu. Salah nih kodenya nih. Mungkin kita coba lihat. Nah, masnya nanti boleh cari tahu tentang isolate ya. Kalau pengen pada thread terpisah. Yes, single ya. Gimana belajar yang baik itu saya sampai sekarang agak kurang di logic dan OP. Oke, teman-teman. Jadi gini belajarnya ya. Jadi kan belajar materi basic ini ya. Nah, teman-teman kan sekarang lagi belajar bahasa pemrograman ya. Oke, nah nanti kan teman-teman pasti belajar framework ya. Frameworknya kebetulan kita pakai Flutter ya. Di sini bahasa pemrogramannya kita pakai Dart teman-teman. Nah, kenapa kita nggak pakai TypeScript? Karena ya kita di sini arahnya ingin belajar Flutter teman-teman ya. Makanya kita pakainya Dart. Oke. Nanti setelah itu
Nah, saya udah bisa bahasa pemrograman, saya bisa framework teman-teman. Saya udah menguasai framework. Nah, belum tentu juga teman-teman bisa membuat aplikasi ya. Belum tentu teman-teman ya. Karena teman-teman belum punya yang namanya pengalaman ya. Aplikasi itu apa ya? Beda aplikasi, beda ini teman-teman. Beda logik ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman butuh pengalaman juga ya untuk membuat aplikasi tersebut. Nah, jadi saran saya kalau teman-teman sudah belajar bahasa pemrograman sama framework ya, teman-teman perbanyak latihan. Nih, perbanyak latihan ya. Nah, minimal bisa slicing UI sama integrasi ke API teman-teman. Oke? Atau misalnya misalnya Masnya tadi logiknya nggak kuat. Nah, berarti kalau logiknya kuat ya, perbanyak latihan di Code Wars, HackerRank ya, atau mengerjakan Magic Book. Nah, solusinya paling itu ya. Paling ini sih. Supaya apa? Supaya Masnya terbiasa menyelesaikan eh, kasus pemrograman ya dengan berbagai macam kasus gitu. Belajar nih Code Wars. Nah, ini banyak yang nggak ada di materi teman-teman. Nih, latihan di sini ya, latihan di sini. Coba dari Q berapa? Q8 teman-teman ya. Kita lihat nih. Jangan yang langsung yang susah ya. Dari Q8 dulu aja. Kita coba teman-teman kerjain ya. Nah, ini ya, tuh. Ini kan ada banyak nih ya kasus-kasus yang bisa teman-teman coba selesaikan gitu ya. Mulai dari Q8. Nah, ini akan memperkuat logik kita ya. Bang, saya nggak jago bikin UI-nya ya. Teman-teman perbanyak latihan slicing UI ya. Cari referensi dari Dribble. Dari Dribble ya. Boleh dari Dribble ya, boleh dari UI 8 ya, atau mau nyari di Google, atau mau nyari di forum ya, di Facebook juga bisa aja teman-teman ya, cari desain di Facebook ya, atau di LinkedIn ya. Nah, boleh tuh teman-teman. Atau bikin aplikasi populer, bikin UI populer ya. Contohnya apa? Contohnya Gojek ya, Tokopedia, Shopee, TikTok. Teman-teman iseng-iseng aja gitu. Coba lihat aplikasi Shopee misalnya ya. Nah, coba bikin UI-nya di Flutter. Nah, itu akan memperkuat latihan teman-teman untuk slicing UI. Nah, sama satu lagi integrasi ke API, teman-teman. Nah, ini mau nggak mau teman-teman latihan tuh. Bikin apa? Bikin fitur login misalnya. Ya, login and get token ya. Lalu teman-teman bikin CRUD. Nah, latihannya di sana. Gitu ya. Perkuat di sini aja, teman-teman. Makanya itu nggak cukup kalau kita cuman belajar dasarnya aja ya. Nggak cukup, teman-teman. Gitu. Oke, Mas Rafli, ada gambaran kira-kira mau ngapain nih Mas Rafli nih? Kira-kira apa yang mau dilakuin nih sekarang? Ada gambaran nggak? Ya mungkin lebih apa sih belajar lagi gitu kan ya. eh Agak sempat gimana ya Mas ya. Iya, Kan saya masuk teknik kan, tapi masih kurang ngoding gitu, masih nggak jago gitu. masih gajah. Kayak merasa salah Oke, jurusan gitu. oke. Suka Sekarang suka semester ngeliat. berapa memang? Udah semester 7 sih. Hmm, tapi gimana pemahaman basicnya gimana? Terkait variabel misalnya, if statement gitu. Itu udah paham. Looping deh, looping gimana? Looping. Kalau looping lumayan sih Lumayan. statementnya gitu. Nah, pas udah penerapan di ini nih, pas udah penerapan di apa sih UI-nya gitu suka bingung gitu kan, suka ke statement manajemen kok bisa gini, kok katanya ini apa sih biar cepat, biar nggak banyak apa sih codingannya pakai komponen aja. Itu apa maksud? Nggak ngerti. Iya sih. Memang itu ini juga sih apa ya, hal yang berbeda ya sama apa OP. OP ini kayak apa ya? Kayak ibaratnya cuman cuman skill 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 buat ngodingnya doang gitu. Tapi kan kalau hal-hal kayak tadi kan kita butuh pengalaman ya.
Nah, pengalamannya itu ya kita dapetin dari praktek langsung gitu. Jadi saya rasa kalau Mas Rafli ada masalah ya, nggak masalah sih, nggak masalah gitu. Saya yakin yang belajar juga, melewati tahap itu ya. Ada masalah di state management gitu ya, ada masalah ketika integrasi ke API gitu. Yang penting sih kita terus berusaha ya teman-teman ya, terus berusaha sih, gitu. Kalau ngodingnya sehari berapa jam? Cuman beberapa jam sih ya, gimana gak sibuknya doang sih. Is Kayak gitu lah bang. oke. Gak, belum bisa mencapai yang 100 jam itu. Oke oke. Ya paling dirutinin aja ya Mas Rafli ya. Iya. Solusinya itu sih, ya solusinya itu sih paling. Iya. Oke. Slicing UI, ya memang memang apa ya, memang slicing UI itu nggak cukup teman-teman belajar Flutter doang sih, ya. Memang harus benar-benar teman-teman tuh bikin, UI-nya gitu ya. Bikin UI login ya, bikin UI register, itu kan login sama register aja beda teman-teman ya, alurnya tuh beda ya. Nah, formnya juga beda. Yang ini formnya pakai ada email, ada password misalnya. Nah, kalau ini kan formnya biasanya ada email, ada password, ada confirm password gitu. Atau sama dashboard. Nah, lalu coba bikin halaman list teman-teman ya. Contohnya product list ya, customer list, user list teman-teman, order list ya. Nah, minimal itu dulu deh listnya. Lalu coba bikin form teman-teman, product form, customer form gitu ya, user form gitu teman-teman paling ya. Perbanyak latihan-latihan yang seperti ini sih. Nah, sampai teman-teman bisa semua tuh bikin login, bikin register, bikin dashboard, bikin list, bikin form. Bang, saya bikin bikin tampilannya kok jelek gitu. Misalnya gitu. Bang, kok tampilannya jelek ya? Memang sebenarnya apa ya? Kalau kita apa namanya ngedesain sendiri tampilannya, ya itu kebanyakan sih jelek ya kalau programmer yang ngedesain teman-teman. Nah, makanya itu kenapa ketika nanti kita bekerja ya kita nggak kerja sendiri. Ada yang membuat desainnya teman-teman. Namanya adalah UI UX designer ya. Biasanya kita hanya mengikuti desain yang mereka buat aja sih. Seperti itu. Aku masih pakai hasil modifikasi template dari kode Canyon asli. Oke. Masih pakai hasil nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Saya juga ada kok project yang pakai UI kit dari kode Canyon. Nggak masalah teman-teman, nggak masalah sih. Ya, jadi itu masnya mungkin buat saya kasih gambaran ya, maksud masnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya teman-teman kalau butuh jalan pintas ya untuk apa namanya membuat aplikasi Flutter ya, dan teman-teman males bikin UI-nya. Nah, teman-teman bisa cari template sebenarnya. Ya. Saya jadi template. Template apa nih? Ya tergantung kebutuhan kita gitu. Kita butuhnya template apa? Misalnya e-commerce, ya, misalnya post. Teman-teman cari aja template-nya. Nah, di Kodeknya nih banyak nih yang jual teman-teman ya. Coba lihat misalnya e-commerce Flutter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, ini ada nih contoh e-commerce dengan Flutter. Ya, ini bisa jadi solusi instan teman-teman ya. Tapi hati-hati ya teman-teman, hati-hati ya. Kalau teman-teman apa namanya udah mainan template ya, pastikan teman-teman ya udah paham betul ya tentang Flutter-nya. Gitu kebanyakan yang pakai template kalau misalnya nggak ada basic Flutter nanti akhirnya bingung gitu. Apalagi kan format kode developer kan beda-beda teman-teman ya. Nah, ini antara ini nih yang developer yang bikin ini sama yang bikin yang di bawahnya itu belum tentu sama teman-teman. Ya, belum tentu sama nih. Bisa jadi yang ini bikin buttonnya pakai kontainer misalnya. Yang ini bikin buttonnya pakai gambar ya. Kan itu udah style codingnya udah beda lagi teman-teman. Gitu. Tapi kalau kita ada basic Flutter ya setidaknya ya, kalau kita pengen modifikasi ya kita nggak bingung gitu. Yang dirubah itu apa teman-teman. Jadi tetap ya pemahaman basic tentang Flutter itu penting ya. Gitu. Banyak nih UI kit yang sangat powerful ya. Di antaranya ProKit itu oke sih. Nah, ini ProKit ya. Harganya cuma $69 ya. Ini murah sekali sih kalau ngelihat apa ya isinya ya teman-teman ya.
Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat lah isinya itu kayak gimana ya. Di sini sih dia ada berapa sih? Ada apps-nya itu ada berapa ya? Saya lupa deh. Ada banyak teman-teman tuh, ya. Satu lagi yang lumayan bagus itu Fluidkit. Nah, ini juga oke sih. Nah, oke, mungkin secara ini ya, secara kuantiti lebih banyak yang Prokit ya. Tapi secara quality, teman-teman saya lebih senang yang Fluidkit sih. Nah, dia juga ada contoh 30 aplikasi ya yang dibangun dengan Flutter. Ini saya pakai juga sih untuk project freelance saja, teman-teman. Nah, ini contohnya bisa teman-teman lihat ya. Gitu. Tapi kan nanti kalau misalnya teman-teman lihat kodenya, bingung ya kalau belum ada ada basic Flutter-nya. Jadi tetap perlu belajar ya Flutter basic. Ya, ya sedikit sih sharing-sharing teman-teman. Agak awal. Rocket juga nih. Gak punya kredit card. Gak punya kredit card. Paling sih kalau nggak punya kredit card ya, itu kalau nggak salah di Shopee ya teman-teman ya. Aduh ini emang toko orang nih solusi untuk berbagai macam masalah ya. Itu ada sih kalau nggak salah ya, yang apa namanya, yang bisa bantu beliin teman-teman. Bantu beliin pakai kartu kredit dia, tapi dia cas teman-teman. Kalau nggak salah ada ya. Kalau nggak salah ada. Kalau misalnya teman-teman kesulitan masalah CC-nya, ya paling kayak gitu sih. Ya, paling kayak gitu. Atau coba aja kontak si developernya. Ya, jangan-jangan dia punya payment yang lain ya teman-teman. Selain pakai credit card, mungkin bisa pakai PayPal dan yang lainnya ya. Gitu. Oke, oke terkait asynchronous function teman-teman. Mas Dan, Ya, silakan. mau tanya kalau di Flutter tuh ada sejenis kayak callback atau delegate gitu apa enggak ya? Callback ada. Itu menggunakan den sih. Itu sama masnya dari JavaScript atau dari mana? Saya terakhir coding udah lama banget di Udah Objective-C. Itu kan Objective C. untuk yang kayak sekarang pakai future itu kan mereka dulu Ya, pakainya delegate tuh. Jadi ya. sama Tuh, tuh fungsi nunggu selesai baru manggil delegate itu gitu ya. I see. Iya. Heeh. Kalau di Flutter ada juga. Pakainya itu den ya nanti. Nah, kayak gini sih. Nah, jadi nanti function yang ada dalam sini itu akan dipanggil setelah get productnya selesai. Menggunakan den sih. Hmm. Tapi kelihatannya nggak umum ya kalau di Flutter lebih banyak memanfaatkan yang tadi ya Mas ya. Future async gitu ya. Masih banyak sih yang pakai. Cuman Masih saya banyak. agak menghindari ya pakai den. Karena Hmm. apa ya? Karena satu dia menambah apa ya? Menambah tab indentation ya karena kan nanti Mm-mm. akan lebih apa ya? Lebih dalam satu baris gitu. Hmm. Gitu sih. Kalau saya sih lebih senang di await aja sih. Oke, Gitu. thank you. Oke. Oke. Ada lagi teman-teman kait asynchronous function. Atau Mas, Silakan. apa namanya, di asing ini, Oke. eee, memungkinkan nggak sih misalnya di dalam, fungsi asing itu ada asing lagi gitu yang jadi, apa ya maksudnya, yang, butuh, eee, fungsi sebelumnya itu untuk dijalankan dulu baru dia dikerjakan gitu, Mas. Oke. Memungkinkan nggak, Kak? Memungkinkan. Contohnya kayak gini ya. Misalnya get products ini dia itu pengen ngambil kategorinya. Dan ternyata untuk mengambil kategorinya itu dia harus bikin request lagi gitu ya. Bisa kayak gitu. Mhm. Nah itu bisa dibikin kayak gini. Gitu. Oh, oke oke oke. Ya. Satu lagi, Mas, bukan terkait ini sih, terkait yang apa namanya, lagi saya kan lagi coba ngerjain apa namanya, yang latihan dari Mas Denny tuh, Oke. yang chapter 0. Oke. Nah, itu kan yang di list, yang kasus-kasus list itu kan banyak sekali apa namanya, eh,
kita mengubah dari list kemudian ke map dan Oke. sebagainya gitu. Oke. Ya, karena saya masih baru di sini kan otomatis kan suka nyari di Google tuh, ini Ya. gimana sih untuk berubah-berubah. Nah, Oke. ada beberapa sintaks yang saya baca itu yang belum paham sih ininya apa Oke. namanya. Bagaimana sih ini sebenarnya maksudnya apa gitu. Oke. Contohnya misalnya dari sintak map. Nah, misalnya dari list mau diubah ke apa namanya? Dari string Oke. kemudian diubah ke list, stringnya itu berupa angka, Oke. kemudian diubah ke list tapi nanti angkanya diubah ke integer misalnya. Oke. Nah, itu kita kan pakai sintak yang map tuh. Nah, kadang-kadang saya masih bingung ini maksud sintak map, kemudian any, Oke. kemudian every itu masih bingung Mas. Soalnya Oke. kalau baca di dokumentasi bukan malah ngerti, malah tambah pusing baca Nggak tahu sih. dokumentasi. Gitu Mas. Mohon maaf Mas tanya seperti itu Mas. Oke. Oke. Iya. Tapi iya sih. Memang soal ini memang saya desain apa ya? Supaya teman-teman googling juga sih solusinya itu kayak gimana gitu. Karena kan banyak yang nggak apa ya, nggak kita bahas ya teman-teman ya. Kayak contohnya tuh masih tadi bilang metode every ya, ada juga map itu kan nggak kita bahas teman-teman ya. Nah solusinya gimana? Solusinya kita memang baca dokumentasi ya. Nah kita baca dokumentasi tentang Dart. Kalau bingung boleh sambil lihat di YouTube teman-teman. Kalau saya sih ini ya, kalau saya urutannya gini. Kalau saya ingin tahu sesuatu, oke, yang pertama saya lakukan adalah saya akan baca dokumentasinya teman-teman. Ya, dan saya bingung nih ternyata ya. Saya bingung baca dokumentasinya. Nah, langkah kedua itu saya akan lihat YouTube. Saya cari referensi di YouTube. Dan saya masih bingung juga. Nah, itu saya akhirnya cari source code di GitHub ya, yang menjelaskan apa ya, yang cari source code yang ada kayak komentarnya teman, kayak semacam apa ya, ada komentarnya, ada penjelasannya teman. Nah, gitu. Jadi yang pertama sebisa mungkin baca dokumentasi ya. Cari referensi di YouTube ya. Cari source code-nya di GitHub. Kalau mentok ya teman-teman bisa tanya ChatGPT ya sekarang ya. Nah, tanya aja ChatGPT. Gitu. Contohnya tadi mah tentang every ya. Ya. Jelaskan tentang metode every di Dart. Nah, coba tanya ChatGPT ya. Nah, ini kan teman-teman nanti akan mendapatkan penjelasannya dan biasanya ngasih apa ya, sampel kodenya kok. Ya, gitu. Paling kayak gitu sih, Mas. Oke. Saya rasa di level junior, level middle atau senior sama aja sih ya. Kalau kita nanti bingung, ya kita mau nggak mau baca dokumentasi teman-teman. Cari referensi di YouTube, cari source code di GitHub. Kalau ada masalah ya kita paling buka Stack Overflow teman-teman. Ya, buka GitHub issue. Gitu. Paling kayak gitu sih. Ya. Oke Mas. Makasih Mas. Oke. Soalnya kalau di dokumentasi itu ya tadi saya bilang Iya. tambah pusing katanya. Tambah pusing. Paling Masnya mungkin karena belum biasa kali ya. Iya betul Karena betul belum karena biasa kali ya. terus terang selama ini ketika ingin menyelesaikan sesuatu itu Iya. lebih banyak nyari di Stack Overflow. Cuman Stack kemarin Overflow. dari ngikutin materinya Mas Denny itu yang pertama pasti memang disuruh baca dokumentasi. Akhirnya saya mencobalah Ya. baca-baca dokumentasi dari sintak yang baru saya lihat itu. Iya. Tapi itu tadi apa namanya mungkin karena belum terbiasa, Iya. jadinya ini apa namanya masih menjadi PR lah Iya. buat saya gitu. sih. Iya. Oke, makasih Mas. Yes. Yang penting teman-teman jadikan dokumentasi itu apa ya? Referensi aja sih. Jangan ini ya, jangan berusaha diapalin semua gitu karena kan itu banyak banget ya. Nanti buka kasus tentang Dart dan OPFL selama bulan. Khusus Dart. Boleh kapan-kapan kita buka ya teman-teman ya. Nah, jadi memang kalau di kelas ini saya desain ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bahas basicnya. Nah, ini makanya chapter 0 ini nggak cukup kalau teman-teman
hanya apa namanya ya, menggunakan pemahaman yang ada di video aja teman-teman ya. Jadi tetap harus ini ya, berlatih membaca dokumentasi. Karena itu harapannya juga sih, harapannya teman-teman baca dokumentasi gitu, nyari penyelesaiannya sendiri gitu, dan manfaatkan grupnya untuk diskusi. Kayak gitu sih, teman-teman. Oke, chapter 0 masih lumayan mudah sih. Masih lumayan mudah ya. Supaya teman-teman membiasakan dengan simbol-simbol sih ya, teman-teman ya. Simbol apa? Square bracket, curly bracket gitu. Kadang-kadang yang baru belajar nih masih suka ketukar-tukar loh. Misalnya bikin map ya, bikin map tapi pakainya square bracket, jadi error teman-teman. Nah, chapter 0 ini salah satu tujuannya supaya teman-teman terbiasa ya dengan simbol-simbol di Dart seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin itu dulu untuk malam ini. Terima kasih yang sudah join. Selamat malam, selamat beristirahat. Thanks waktunya. Ya, makasih banyak Mas. Ya.